Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat dihormati jamaah al-Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di hari yang ke-12. Nanti malam adalah malam yang ke-13 bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menyempurnakan puasa sampai dengan 1 bulan 29 hari atau 30 hari. Jamaah sekalian rahmatullah, kita lanjutkan mengaji kitab Al-Hikam. Kali ini kaji kita adalah tentang hati, penyakit hati. Penyakit hati diantaranya adalah tamak. Tamak atau tamak itu adalah berharap banyak kepada orang, dan itu menjadi penyebab terhinanya diri seseorang yang punya tamak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma basaqat aghsanu dhillin illa ala qadri tamak. Tidaklah memanjang atau meluas dahan-dahan kehinaan itu illa ala qadri tama'in, kecuali muncul dari benih tamak. Di tamak itu bapak dan saudara sekalian, kalau sudah menghinggapi hati kita, kita akan berharap banyak kepada orang lain, bukan lagi kepada Allah. Yang merasa malu karena tamak, minta tidak punya malu, termasuk orang-orang bermaaf yang menjadi pekerjaan Satpol PP di Jakarta. Dulu ada orang-orang yang di pinggir jalan dengan begitu gayanya, dipolas-polas. Ada yang pinjam anak untuk menges, ada kaki yang sehat dikasih obat merah sepertinya orang yang terluka. Ada lagi yang kakinya buntung, padahal itu dilipat pakai celana jin. Kita pernah melihat itu di videonya KDM, Kang Deddy Mulyadi, dipancing, ditanya, tetapi memang sebelumnya sudah diamati oleh Kang Deddy Mulyadi. Lalu di saat ditanya dengan begitu bohongnya, akhirnya dibongkar, coba buka celananya. Ternyata setelah celananya dilepas, kakinya utuh. Nah, orang model-model kayak begini namanya tamak, hilang rasa malu, dan itu menyebabkan orang menjadi terhina. Tidaklah mengembang, tidaklah memperluas cabang-cabang kehinaan, kecuali muncul dari benih ketamakan. Jamaah sekalian dirahmatillah, saya bacakan penjelasannya. Wat tamak, tamak atau bahasa kita tamak adalah ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi wa tashawwuqil qalbi ila ghairi rabb. Tamak adalah ketergantungannya hati dengan apa yang ada di tangan makhluk Allah, wa tashawwuqil qalbi, dan cintanya hati ila ghairi rabb, terhadap selain Allah. Artinya terlalu cintanya terhadap materi. Maka orang yang terlalu cinta kepada materi dan tidak bisa mengendalikan,
dia akan selalu berusaha mendapatkan, sehingga tidak lagi bergantung kepada Allah, tetapi tergantung kepada orang lain. Setiap ketemu orang lain minta, setiap ketemu orang yang dianggap ini minta. Itulah tamak. Jadi ketergantungan hati terhadap apa yang ada di sisi manusia, yaitu ya kekayaan, harta benda dan segala macam itu. Wa tashawwu fil qalbi ila ghairi rabb, terlalu cintanya hati terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aslu syajaratidz dzulli, dan itulah asal pohon kehinaan. Fama basaqat aghsanu syajaratil dzulli illa ala dhari'atit tam'i, dan tidaklah dahan-dahan kehinaan itu mengembang kecuali muncul dari benih ketamakan. Wadhalika, oleh karena itu, qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi, ulama besar Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, ma ra'aitul izza illa fi raf'il himmati anil khalqi. Aku tidak melihat adanya kemuliaan kecuali bisa menghilangkan ketergantungan, kemauan, keinginan untuk meminta kepada makhluk. Jadi ketika kita bisa melepaskan ketergantungan, selalu minta kepada makhluk, maka itulah kemuliaan yang ada pada diri kita. Wa inna makanat tama'u wa aslu dzulli, sesungguhnya tamak itu adalah pokok dari kehinaan. Li'anna sahibat tama'i, karena orang yang mempunyai ketamakan itu taraka rabban azizan, meninggalkan Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha memiliki. Wa ta'allaqa bi'abdin hakirin, ketika meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah, sebaliknya hatinya tergantung kepada hamba Allah, yakni makhluk hakirin, yang sesungguhnya adalah hina, rendah di sisi Allah. Wahtaqara mislahu, maka jadilah dia rendah seperti manusia pada umumnya. Taraka rabban karimkan, dia meninggalkan Tuhan yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha dermawan. Wa ta'allaqa bi'abdin fakirin, sebaliknya dia tinggalkan Allah tapi malah melekatkan hatinya jauh dari Allah, justru dekat dengan hamba Allah yang fakir, yang sesungguhnya di hadapan Allah adalah fakir, maka jadilah sama dia juga adalah orang yang fakir. Taraka raf'ahimmatahu ilal ghaniyil karim, dia tinggalkan keinginan kuatnya bergantung minta kepada Allah, tapi justru dia lebih dekat kepada manusia, lalu kepada manusia, kepada makhluk itu dia tergantung. Itulah sifat-sifat tamak yang menyebabkan manusia hina. Oleh sebab itu, jamaah sekalian dirahmatullah, Islam sesungguhnya adalah agama yang sempurna, menganjurkan umatnya untuk tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tergantung kepada manusia. Karena kalau kita tergantung kepada Allah, kita akan menjadi orang yang merdeka, mulia. Karena ketika kita mulia, merdeka, kita bisa berbuat, bisa melakukan hal-hal yang tidak dipaksa atau tidak melakukan sesuatu karena diperintah orang. Itulah orang yang merdeka. Sebaliknya jamaah sekalian, orang yang tamak,
orang yang menjadi budak, hamba sahaya, orang yang dijadikan sebagai gantungannya. Ketika bapak-bapak, ketika kita sudah sering menerima bantuan dari orang misalnya, maka dalam hati kita akan muncul ketergantungan, dan bantuan dari orang lain itu seakan-akan kita anggap sebagai sebuah kewajiban, di mana orang lain wajib memberi kita. Jemaah sekalian, sebuah pengalaman ketika kita setiap hari dikasih makan orang, atau taruhlah setiap bulan ada orang yang punya dermawan memberi sesuatu kepada kita. Tiba-tiba 4 bulan 3 bulan kemarin lancar, lalu kita tiba-tiba terputus dari bantuan yang 4 bulan itu, maka hati kita akan bertanya, kenapa kok saya tidak diberi lagi? Kenapa kok saya tidak mendapatkan bantuan lagi? Akhirnya harapannya itu makin muncul, dan kalau sudah hilang rasa maunya, dia akan datang lagi ke sana untuk menagih, meminta bantuan. Padahal sesungguhnya orang membantu itu adalah suka-suka, tidak sebagai kewajiban. Tetapi karena kita sudah merasa tergantung, maka seakan-akan orang ini harus memberi lagi kepada kita. Itulah manusia. Maka orang yang sudah terlalu banyak menerima bantuan, menerima uang, menerima pemberian dari seorang, dia siap menjadi budaknya dan siap melakukan apa saja demi untuk mendapatkan apa yang diharapkan itu. Maka boleh kita menerima bantuan, tapi anggap saja itu sebagai kebaikan seseorang, dan orang yang memberi itu adalah sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk menambah kebaikan, karena orang harus bersosialisasi, yang mampu memberi bantuan, yang tidak mampu harus diperhatikan. Ini hubungan sosial. Tetapi ketika sudah tergantung kita, maka disitulah kehinaan kita, karena kita tidak malu lagi untuk meminta. Maka tamak tidak boleh, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, inilah penyakit hati yang menjadi musababnya kehinaan kita, yaitu tamak, meminta, berharap kepada selain Allah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kaya, lebih dermawan daripada orang yang selama ini barangkali telah banyak memberikan bantuan kepada kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itulah sedikit hikmah tentang tamak, dan tamak itu adalah penyakit hati. Maka jangan diterus-teruskan kita berharap meminta terus kepada orang, karena itu adalah sebab kehinaan kita sesama manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.